Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrandi Alamsyah dari kelas reguler B Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus fasih dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan sebuah jembatan untuk mempersatukan beragam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi muda seharusnya berpartisipasi aktif dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui para generasi muda yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan harapan yang besar untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Generasi muda sebagai elemen yang sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan apapun dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia antara lain adalah: yang pertama, memperluas pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia hingga perkembangannya. 2. Meningkatkan minat membaca. Dengan membaca buku berbahasa Indonesia, pengetahuan dengan istilah baru atau penggunaan kosakata yang tepat semakin bertambah. Yang ketiga, mengikuti perlombaan, seminar, pelatihan, atau acara apapun yang bertujuan memajukan bahasa Indonesia. 4. Mengedepankan bahasa Indonesia yang baik sebagai percakapan sehari-hari, bukan malah membanggakan bahasa gaul. 5. Aktif menulis di forum-forum dalam memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, turut serta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Langkah sederhananya bisa dimulai dengan memakai bahasa baku dalam berbagai informasi maupun berinteraksi di jejaring sosial. Selain itu, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan para mahasiswa antara lain adalah: 1. Dapat dimulai dari perubahan lingkungan. Mulailah untuk mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul atau alay dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pelaksanaan program literasi yang mengharuskan pelajar untuk membaca dan bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk rajin membaca. Program ini tidak hanya memberikan penambahan wawasan pelajar dalam bidang akademik, tetapi juga membantu pelajar untuk menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, program tulis kata. Dalam program ini, siswa diwajibkan untuk menulis kata-kata yang mereka ketahui dalam bahasa Indonesia. Program ini bisa dilakukan bersama dalam program literasi, sehingga sambil membaca, siswa juga diharapkan untuk menulis setiap kata yang mereka anggap asing untuk mereka pelajari, lalu mencari tahu arti kata tersebut. Program ini bertujuan untuk menambah wawasan siswa dalam pengetahuan kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, mengadakan kegiatan hari kebahasaan, seperti halnya kegiatan program-program sekolah pada umumnya. Kegiatan hari kebahasaan diadakan untuk memberi motivasi kepada siswa dan siswi dalam kebahasaan, khususnya dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam hal kebahasaan, karena di dalam kegiatan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan seperti lomba pidato, lomba membuat puisi, membuat cerpen, mendongeng, lomba teater, bernyanyi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kebahasaan. Selain menunjukkan kreativitas dari siswa, kegiatan ini juga dijadikan sebagai ajang pengingat bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam kehidupan bersosial. Yang kelima, bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti isi Sumpah Pemuda, bahwa sebagai pelopor generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita harus mengakui bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu,
Alangkah baiknya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya terlihat lebih sopan, tetapi juga menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Yang keenam, menulis surat amplop dengan teman pena. Dulu sebelum adanya pesan elektronik, orang berkomunikasi menggunakan surat amplop. Tak heran jika sastrawan dahulu karya sastra tulisan diakui oleh banyak orang. Seperti buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya Ibu Kartini, berupa isi surat-surat beliau yang dibukukan. Secara tidak langsung, menulis surat melatih diri kita dalam menggunakan bahasa Indonesia, melatih diri dalam pembiasaan berbahasa Indonesia. Selain itu juga, menulis surat kepada teman pena tidak hanya melatih bercerita dalam berbahasa Indonesia, namun salah satu kesempatan bagi kita untuk menambah teman. Jika tidak memiliki teman pena, bisa kita membiasakan diri untuk menulis buku harian. Yang ketujuh, kegiatan pertukaran bahasa. Sama halnya seperti kegiatan pertukaran pelajar. Pertukaran bahasa ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara, seperti negara-negara tetangga, yaitu Australia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang mayoritas masih ada pengguna bahasa Indonesia walau tak banyak. Pengembangan bahasa di kalangan pelajar sangatlah penting, karena bahasa merupakan identitas asli dari suatu bangsa. Maka sudah sepatutnya sebagai pelajar, wajib ikut menyertakan diri dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pelajar adalah generasi penerus bangsa, agen pendobrak, pemimpin masa depan, karena jika bukan oleh para penerus bangsa, maka siapa lagi yang akan melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia? Jika tidak digunakan dan dikembangkan, akan diapakan bahasa Indonesia? Apa akan dibiarkan lenyap begitu saja? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, pengembangan bahasa adalah penting, hakikatnya, dan pelajar memegang peranan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia ini harus terus dipertahankan dan juga dilestarikan. Namun, sering berjalannya waktu seperti di era digital ini, semakin banyak yang terbawa oleh arus dunia luar. Maraknya boyband atau girl band di dunia perfilman dan lain-lain, sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai mahasiswa dapat melakukan beberapa upaya guna melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Upaya tersebut antara lain adalah yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal tersebut. Lama-kelamaan kita bisa lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, semoga dengan beberapa upaya yang telah saya paparkan tadi dapat membuat kita semua lebih bisa mempertahankan, melestarikan sekaligus mengembangkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.